Sahabat-sahabat online semuanya, ada seorang dokter Wahabi mengatakan bahwa apabila tinggal sholat itu tidak wajib diqodho. Ketika ada orang selama 40 tahun, dia tidak melaksanakan sholat, kemudian dia bertobat, maka sholat yang tinggal selama 40 tahun tersebut itu tidak wajib diqodho. Itulah pendapat dokter Wahabi tersebut. Apa hukumnya seperti itu? Apa tidak? Bahkan dokter tersebut mengatakan tidak ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mewajibkan qodho sholat. Nah, sebelum kita bantah, kita lihat dulu, kita simak sama-sama videonya Dr. Wahabi. Tapi kalau ada orang tidak sholat selama 40 tahun, terus sekarang baru taubat, terus dia mau qodho 40 tahun, ini nggak ada dalilnya. Bahkan hadis Bukhari membantah itu, hadis sahih. Pernah ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, "Wahai Aisyah, kenapa kami disuruh mengqodho puasa kami, sementara kami nggak disuruh qodho sholat kami?" Begitu hadisnya. Maka kata Aisyah, "Aharuriyun anti? Apa kamu dari wilayah Haruri?" Orang perempuannya bilang, "Bukan, saya bukan dari Haruri, saya penduduk Madinah." Kata Aisyah, "Ketahuilah, begitulah baginda Nabi SAW ajarkan kami. Kami disuruh mengqodho puasa dan kami tidak disuruh mengqodho sholat." Emang nggak ada. Nah, baik teman-teman sekalian, apa benar yang dikatakan oleh Pak Dokter tersebut? Tidak ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang mewajibkan qodho. Nah, kita lihat, adapun yang dijelaskan oleh Pak Dokter tersebut, yaitu hadis dari Sahih Muslim. Anam ro'atan sa'alat Aisyata, ada seorang wanita yang bertanya kepada ibunda Aisyah, faqalat ataqdi ihdana sholata ayyama mahidha, apakah di antara kami wajib mengqodho sholat ketika tertinggal di hari-hari haid? Maka dijawab oleh ibunda Aisyah, haruriyatun anti, apakah engkau dari Haruriyah? Qad kanat ihdana tahidu ala ahdi Rasulillah, sungguh nyata salah seorang dari kami ada yang haid di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zumala nu'maru biqodoi sholat, kemudian kami tidak diperintah untuk mengqodho sholat. Nah, hadis ini kita jelaskan sesuai dengan metode ulama ahli hadis. Di antaranya dijelaskan di dalam kitab Syarhun Nawawi. Imam Nawawi mengomentari hadis ini, mensyarahi hadis ini dengan bahasa wa nu'maru biqodoi shaum wa la nu'maru biqodoi sholat. Hadal hukmu mutafakun alaih. Ini hukum sudah mutafak alaih. Ajma'al muslimuna, telah sepakat para ulama muslim, ala annal haido, bahwa sesungguhnya wanita yang haid wa nufasa dan wanita yang nifas la tajibu alaihi masholatu wala saumu, tidak wajib atas wanita yang haid dan juga nifas melaksanakan sholat dan juga puasa ketika waktu haid dan juga nifas. Wa ajma'u, dan sepakat pula para ulama, ala annahu la tajibu alaihi ma qodho'us sholat, tidak wajib atas wanita yang haid dan juga wanita yang nifas mengqodho sholat. Wa ajma'u ala annahu yajibu alaihi ma qodho'us shaum, dan ulama sepakat bahwasanya wajib atas wanita yang haid dan juga nifas itu mengqodho saum. Jadi hadis wanuk marubi qodoi saum walanuk marubi qodoi sholat itu hanya khusus menjelaskan tidak wajib mengqodho sholat bagi wanita yang haid dan juga nifas. Selain daripada itu, ketika tinggal sholat wajib diqodho, wajib diqodho. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dalam Sahih Muslim dengan bahasa man nasiya au nama anha wa kafaratuha an yusolliha idza dzakaruha, barang siapa yang lupa atau tertidur sehingga tertinggal dari sholat, maka tebusannya adalah melaksanakan sholat tersebut ketika dia sudah ingat. Jadi jelas bahwa sholat itu ketika tinggal wajib diqodho selain daripada wanita yang haid dan juga nifas. Wallahu a'lam.